Kalau Agus mau berdamai dan cepat selesai, silakan hubungi saya dan saya atur nanti pertemuan dengan Teknopi agar masalah selesai. Dengan catatan cabut laporan. Ya, Agus mau berjanji mencabut laporan ya. Karena laporan itu akan membelenggu Agus dan bahkan bisa berpotensi merepotkan dan melaporkan Agus kembali. Tapi kan abang kan sempat nemenin ya ke laporan itu. Mungkin di dalam sampai akhirnya jadi LP itu sempat ada komunikasi untuk janganlah untuk laporan dulu gitu kan. Ya, saya bilang kan bahwa pembuatan laporan itu ya idenya Bapak Arhat. Oh, ide Bapak Arhat. Iya, seperti itu. Kita sebagai ini ya cuma menghargai aja gitu. Kayak laporan kedua juga kan saya datang ke Polda sudah ada yang bikin. Oh, yang gitu. Tanpa persetujuan abang berarti itu. Oh, iya, hanya dia bilang mau bikin laporan kan ya sudah gitu loh. Jadi kita meskipun dalam tim tapi serasa hidup dalam kerajaan. Oh, beda. Karena harus ikutin titah perintah Dari iya, kalau kita dalam tim kan harus saling menghargai masing-masing individu. Apalagi kita kan profesinya sama sebagai pengacara, ya enggak? Harusnya dia meminta gitu loh. Ini kita kasih masukan juga tidak digunakan. Berarti tetap pendiriannya ya bang? Iya, itu kan tidak bisa kalau saya gitu loh seperti. Tapi ada hubungannya nggak sih bang? Seiring berjalannya kan waktu kian menghujat yang Agus itu gak sih bang, mungkin dari salah satunya secara lain tadi abang yang disebutin. Gimana sih? Maksudnya tuh ada seiring menghujat Agus abang juga mundur gitu, abang juga kan? Oh enggak, saya nggak ada masalah. Saya udah biasa dihujat itu nggak ada masalah. Bahkan follower saya juga pada hilang juga nggak ada masalah. Saya ikhlas saja, saya bantu orang dengan ikhlas kok. Cuma saya prinsipnya bagaimana cara pandang melihat masalah ini gitu loh. Masalah ini sebenarnya dari awal tidak perlu terburu-buru dilaporkan. Bisa selesai dengan cara mediasi. Bagaimana kita untuk melakukan mediasi apabila melalui WhatsApp, telepon tidak titik temu, ya kita kasih somasi 2, 3 gitu kan. Seperti itu gitu loh. Saya yakin selesai karena Agus fokus awalnya meminta dia jangan dibully lagi terkait uang itu nomor sekian. Mungkin uang itu tetap di yayasan pun nggak jadi soal gitu loh. Jadi intinya meminta di awal itu Nopi untuk klarifikasi gitu loh terkait Agus bahwa permasalahan Agus sudah selesai. Intinya jangan sampai dibully sama netizen. Berarti ada perubahan apalagi sih bang yang dalam kasus ini yang abang ketahui terkait kisruh ini? Ya, kalau terkait kisru ini sih pasti akan berlanjut kalau ranah hukum. Cuma saya ragu ya kalau kasus ini akan berlanjut karena kalau menurut saya laporan ini semua cacat administrasi. Cacatnya kalau boleh tahu dari mana bang? Ya seperti pelaporan pencemaran nama baik itu kan harusnya yang dilaporkan akunnya. Karena setahu saya pembuktiannya itu adalah unsurnya itu ditemukan dari media sosial. Seperti itu. Dan juga pasal 369 itu merupakan delik aduan yang harus dilaporkan oleh si korban. Apabila tidak ya tidak bisa dituntut. Berarti laporan ini bisa dibilang nantinya akan mandat ya bang? Saya yakin akan mentah. Ya. Karena kurangnya bukti salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi dari abang sendiri nantinya ada rencana untuk gabung ke pihak Nopi gak sih? Belum terpikiran sehingga hari ini ya. Tapi kalau kita memang profesi sebagai advokat, sebagai lawyer, ya siapa aja yang minta bantuan pasti kita akan bantu. Karena memang itu tugas kita. Tapi sejauh ini tidak ada terpikirkan. Justru malah saya menawarkan pihak Agus kalau memang Agus mau dibantu untuk upaya damai ya biar masalahnya selesai, hubungi saya. Berarti kalau misalkan diminta nih dari pihak Nopi berarti siap aja? Siap aja, nggak ada masalah. Saya tidak munafik. Kalau memang Nopi membutuhkan saya, saya siap. Karena memang tugas saya sebagai advokat adalah membela orang yang membutuhkan saya, bukan yang tidak membutuhkan saya. Tapi kan dalam kemarin ya sempat melihat status abang ketemu dengan John LPP itu gimana sih bang? Apakah dalam sisi komunikasi itu akhirnya bernambah dengan John yang sempat tegang kan? Bang John LBF ini orang yang memang tulus mau membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera. Ya, makanya dia sampai sesumbar ingin memberikan uang sebesar 240 juta. Bahkan ke saya langsung, dia siap memindahkan Agus ke apartemennya. Dia mau kasih apartemennya ke Agus. Itu melalui saya gitu loh. Karena Agus saya anggap
tidak konsisten ya sudah. Akhirnya saya laporkan bahwa Agus tidak konsisten dan tidak sepertinya tidak bersedia untuk itu gitu loh, entah kenapa gitu kan seperti itu. Jadi ya Bang John itu justru membantu, makanya nggak saat ini pun dia konsisten gitu loh. Kalau Agus mau berdamai, melakukan upaya damai ya udah, dengan catatan dia berjanji akan mencabut laporan, selesai seperti Tapi itu. kemarin kan ketemu sama Pak RD Mariana juga, gimana tuh Bang Ahmad John? Kan sempat bersetegang juga. Kalau Raden Dadan Marjana ini ya, Adelau ini kaitannya dengan statementnya dia di media sosial kan terhadap Bang John LBF ya. Jadi intinya mungkin kehadiran dia hanya bertemu untuk mengklarifikasi dan untuk berdamai. Oh, berarti aja meminta sih. maaf langsung juga Iya. terkait permasalahannya tuduhan narkoba itu. Betul, seperti itu gitu loh. Tapi rencananya ada gak sih dari kemarin komunikasi untuk membantu atau mungkin menyelesaikan permasalahan ini? Untuk membantu Agus salah satunya mungkin. Siapa? Dari Abang sama John gitu. Biar nanti Oh iya, saya bilang saya sama Bang John siap bila Agus dan keluarga membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan atau mediasi ya. Yang penting komit seperti itu gitu. Nanti kita bantu gitu loh. Dengan catatan apabila oke ya dia harus berjanji mencabut laporan itu. Tapi kan hari ini ke timnya Agus juga Bang Pat ke Polda. Berarti bisa dibilang nantinya laporannya ini tetap sampai sana, agendanya tetap sampai klarifikasi gak sih Bang? Kata Abang kan tadi mandek gitu, bahkan mentah. Kalau laporan ya tetap akan diproses dan itu sudah merupakan prosedur pemanggilan pelapor, saksi-saksi dan terlapor itu merupakan prosedur ya. Tapi nanti perkara ini akan naik sidik atau tidak itu belum bisa dipastikan. Seperti itu kan. Gitu loh, karena bagaimanapun juga pihak Nopi juga memiliki kan alibi atau alasan dan bukti-bukti yang kuat. Berarti dari awal Abang ini bisa dibilang mungkin Agus yang salah gak sih Bang dari permasalahan ini? Sebenarnya ya hiruk pikuknya masalah ini memang akibat komunikasi ya, komunikasi yang kurang sesuai, akhirnya satu sama lain saling menyalahkan gitu loh, seperti itu. Bahkan Wawa sendiri ya sama Agus itu ternyata berkonflik Sama